Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang in personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan harinya. Oke. Every storm must pass. Setiap badai pasti terlewati, pasti berlalu. Maka jangan patah semangat, jangan putus asa. Hari ini kamu harus optimis ya. Apapun yang terjadi akan terutama ujian hidup, permasalahan, cobaan ya, yang ibaratnya seperti badai ya. Mungkin beberapa dari kalian merasa bahwa ujian yang datang atau permasalahan hidup yang kalian alami terasa berat, terasa membebani ya, bikin sedih, mungkin bikin kecewa, bikin jadi selalu overthinking. Nah, kamu harus yakin bahwa semua itu akan terlewati ya. Hari ini nggak cuman kemarin dan hari ini, ada hari esok, ada besok lusa, yang pastinya situasi akan berubah, nggak selamanya seperti ini ya. Yang penting kamu mesti yakin badai ini pasti berlalu. Kamu harus yakin ya bahwa Tuhan memberikan masalah, memberikan ujian itu sebenarnya sekaligus dengan solusinya. Hanya saja terkadang kita tuh nggak menyadari ya, atau belum menyadari ya, dimana pasti setiap orang itu ada timing yang berbeda. Mungkin kamu diujinya lebih lama, atau orang lain lebih sebentar, atau bisa jadi kamu yang mendapatkan solusi lebih cepat karena buah dari kesabaranmu. Orang lain mungkin menemukan solusi atau jalan keluar lebih lama karena mungkin dia kurang bersabar ya. Intinya sih itu, kuncinya adalah sabar, tetap optimis, berprasangka baik ya, karena rasa optimis itu bisa merubah sesuatu hal yang negatif menjadi situasi yang positif ya. Jadi kamu harus yakin badai pasti berlalu. Oke. Kita lanjutkan untuk pesan semestanya ya. Kali ini aku menggunakan pesan bijak atau wisdom message ya. Oke. Honesty. I cannot always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Jadi ini tentang kejujuran ya. Kita nggak selalu bisa
berharap orang lain itu jujur sama kita ya. Kita juga nggak bisa selalu berharap kejujuran dari orang lain. Tetapi kita harus bisa jujur pada diri sendiri atau kepada orang lain. Intinya gini, orang lain mau bohong ya, mau nutupin sesuatu hal, nggak jujur, kita nggak bisa memaksa ya. Misal kita menanyakan sesuatu hal, terus orang tersebut ngomongnya nggak jujur atau sengaja menipu kita atau membohongi kita. Nah, kita nggak bisa memaksa dia untuk berkata jujur. Jadi biarin aja, karena semua hal itu pasti ada hukum tabur tuai, ada karmanya. Jadi yang berbohong biarlah berbohong, yang penting kitanya jujur ya, terutama pada diri sendiri, karena membohongi diri sendiri itu capek ya. Kita membohongi orang lain pun juga capek, karena akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Oke. Dan lagian gini, kalau kita itu nggak jujur, nggak apa adanya, kita tuh capek, nguras energi buat nutupinnya. Oke. Worry. I am learning that worry doesn't change an outcome. Kekhawatiran, overthinking, kegelisahan. Jadi belajarlah ya, mengerti, memahami bahwa terlalu khawatir, overthinking, gelisah itu nggak akan merubah apapun ya. Jadi hadapi dengan tenang, dengan tawakal, dengan ikhlas, dan penuh keyakinan apapun yang terjadi itulah yang terbaik ya. Kita pun terlalu mengkhawatirkan masa depan yang masih jauh, yang belum tentu terjadi, itu juga bukan suatu jalan keluar ya. Kita malah akan menguras energi, menguras pikiran, wasting time juga. Jadi lepaskan segala kekhawatiran kamu, yakini yang terjadi adalah yang terbaik, optimis, yakin di masa depan ya ada hal-hal yang lebih baik ya. Selama kita yakin kita berbuat baik, kita tidak merugikan orang lain, kita tidak menyakiti orang lain, tidak berbahagia di atas penderitaan orang lain, yakin pasti kebahagiaan, keberkahan akan selalu datang, akan selalu menghampiri. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan apapun. Karena biasanya orang-orang yang terlalu khawatir, overthinking, karena dia setelah melakukan kesalahan atau salah memilih jalan hidup, atau ya ini tadi ya, menutupi sesuatu hal atau berbohong, tidak jujur. Nah itu biasanya orang-orang yang selalu khawatir. Atau bisa juga ya sebenarnya ya mereka fine-fine aja gitu ya dengan apapun yang dia pilih, tapi ada sesuatu hal yang jadi membuat overthinking karena ambisi ingin menjadi seperti orang lain, ambisi ingin memiliki sesuatu. Jadi ketika belum bisa dimiliki, ya akan selalu khawatir karena takut akan bersaing atau akan kesaing dengan yang lain karena ada ambisi. Oke. Lanjut ya. Oke, trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Jadi yakin, percaya, menerima bahwa suara hatimu akan selalu membimbingmu pada kebenaran. Jadi inner voice, suara hati, kata hati ya, apapun bahasanya, yang hati nurani yang ada di lubuk hati terdalam itu selalu membimbingmu pada kebenaran. Jadi kamu boleh percaya, boleh tidak, tapi harus kamu yakini ya. Kamu bertanya kepada orang lain, padahal sebenarnya di hati kecil kamu tuh kamu udah tahu
jawabannya. Coba kamu nurutin apa kata orang lain yang berlawanan dengan kata hatimu. Yakin pasti kata hatimu yang benar. Dan di situ biasanya kita akan nyesel. Oh, kenapa ya aku kemarin kok nurutin itu si A si B. Padahal dalam hatiku tuh aku udah maunya memilih itu gitu ya. Ternyata bener kata hatiku, karena itu pasti sering kali terjadi. Nah, maka mulai sekarang lebih percaya aja sama suara hatimu. Karena itu petunjuk dari ilahi sebenarnya lewat suara hati itu. Cuman terkadang kita tuh nggak yakin karena tercampur oleh ego dan terkadang ke distract sama pendapat orang lain. Ya kayak yang aku contohkan barusan itu ya, nurutin temen disuruh ke kanan misalkan, padahal kata hati ini maunya ke kiri, ternyata setelah beneran kamu ke kanan malah tersesat, yang bener malah ke kiri. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Oke. Ace of Swords. Ada energi rezeki dan juga energi cinta yang mengalir. Jadi hari ini rezekimu mengalir, dan rezeki ini nggak selalu tentang uang ya, bisa berupa barang, dipertemukan dengan orang baik, informasi atau peluang pekerjaan atau bisnis, atau diberi barang, atau mungkin kamu diajak makan temen atau saudara gitu. Itu kan juga rezeki yang mengalir, keberuntungan. Dan juga ada energi cinta, dimana seseorang dengan tulus memberikan kamu perhatian dan memberikan cintanya. Nah karena ini pesan semesta general, nah energi cinta ini nggak selalu dari pasangan, bisa dari orang tua, anak ya, keluarga, saudara, dari sahabat kamu. Oke, kita lanjut ya. Oke, Messenger of Magic. Ada banyak keajaiban hari ini menghampiri kamu. Makanya di sini pesan healingnya, the storm must pass. Karena ada keajaiban-keajaiban ya, badai yang kamu alami berlalu, bisa kamu lewati. Akhirnya kamu menemukan solusi atau jalan keluar. Ada keajaiban-keajaiban ya. Dan Messenger of Magic ini, kamu akan menjadi kreatif dan selalu punya cara dalam menghandle apapun. Dan bahkan akan ada ide-ide kreatif yang akhirnya bisa menunjang karir kamu, pekerjaan kamu, bisa menghasilkan uang, bahkan bisa membantu orang lain juga. Ya. Dan aku rasa dari Messenger of Magic sama Ace of Swords nih, kalau dalam percintaan akan muncul ya tiba-tiba seseorang ya yang ternyata dia itu masih mencintai kamu ya. Oke, Seven of Feathers ini berkaitan dengan trust atau inner voice, suara hati kamu. Karena ada indikasi kamu bertemu atau kamu berdealing dengan seseorang, atau bahkan mungkin bisa lebih dari satu orang yang bermaksud untuk nih tadi ya, tentang kejujuran, honesty ini tadi ya, bahwa kita nggak bisa selalu berharap orang lain tuh jujur sama kita, tapi yang penting kita tuh jujur, mau sama diri sendiri, mau dengan orang lain. Nah di sini ada indikasi seseorang mungkin nggak jujur, membohongi kamu, mencurangi kamu,
bahkan melakukan sesuatu di belakang kamu. Nah, di sini andalkan suara hatimu dalam menilai seseorang atau memandang suatu masalah. Jangan sampai kamu mengabaikan suara hati kamu, lebih percaya sama seseorang ini, dan kamu malah dibohongin. Ya, bisa kok ini diantisipasi selama kamu lebih percaya sama suara hatimu. Terkadang kita itu udah yakin ya, udah suara hati udah ngasih tahu nih orang cuman mau manfaatin aja atau cuman main-main, tapi ada ego kamu begini, kalau misalkan aku tinggalin dia atau aku lepasin dia, aku jadi jomblo dong, aku sendiri dong, apa kata orang. Sedangkan aku nih butuh pasangan gitu, aku pengen punya pacar. Nah, akhirnya kamu ngejalanin hubungan yang toksik karena ya seseorang yang berdealing sama kamu ini sebenarnya toksik. Nah, ya hal-hal seperti itu akibat dari nggak percaya sama suara hati, padahal suara hati kita udah ini kok berasa janggal ya, kok misalkan nih kok komunikasinya on off, HP-nya sering mati, tapi kamu denial ya, merasa kalau aku lepasin nanti aku sendiri, sedangkan aku udah terlanjur sayang, sedangkan aku butuh dia, padahal kamu udah dibohongin habis-habisan. Nah, itu contoh di kehidupan nyata itu kan banyak seperti itu ya, hanya karena kamu mengabaikan suara hatimu. Udah ada petunjuk-petunjuk yang ada, tapi kamu abaikan hanya karena kamu nggak mau jomblo, kamu nggak pengen sendiri, atau kamu udah terlanjur cinta, atau kamu udah terlanjur memberikan segalanya ke dia, apapun ya, materi, energi kamu, pemikiran kamu, waktumu, bahkan secara seksual. Ya aku udah berkorban segalanya, masa sih mau aku tinggal, padahal udah jelas-jelas suara hati kamu tuh udah gedor-gedor gitu, ini orang nggak bener, nih orang nggak bener, kayak gitu ya contohnya. Oke, kita lihat lagi ya, karena ya permasalahan ini kan yang lebih banyak kan percintaan ya, jadi aku lebih banyak mencontohkan tentang percintaan. Kemudian Crocodile and Butterfly, Masters of Discernment. Nah, ini semacam energi karma, jadi jangan jangan mengkhawatirkan tentang karma. Karena selama kamu banyak menanamkan hal-hal baik ya, kamu juga akan menuai kebaikan ya. Kalaupun kamu pernah hilaf, kamu pernah berbuat kesalahan, atau mau sengaja mau enggak ya, namanya kehidupan tuh kita kan enggak lurus, kita bukan malaikat gitu kan, kita bukan nabi. Pasti adalah satu momen kita tuh menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain, dan kalaupun ya kita mesti membayar karmanya, nggak apa-apa, ikhlas aja ya. Ibaratnya itu kita punya utang, kalau udah lunas kita udah lega ya, udah tenang, selanjutnya menata hidup lagi gitu. Nah, sama halnya ketika ada pembayaran karma akibat dari perbuatan kita di masa lalu ya, kita mesti ikhlas, kita terima ya, sama kayak berutang tadi. Nah, selanjutnya ya setelah biasanya karma itu kan ketika kayak ujian datang, cobaan datang ya, biasanya apa yang kita alami itu di masa lalu kita pernah melakukan itu ke orang lain. Jadi terima aja, ikhlas ya, supaya juga karma kita cepat selesai, kita lebih lapang dan kembali menjalani hidup. Oke. Kemudian dari energi Masters of Discernment ini ada sebuah kesempatan kedua ya. Mungkin kamu sebelumnya sempat berkonflik sama seseorang, tapi karena di sini ada Messenger of Magic sama Ace of Sales, aku rasa akan ada energi tentang memperbaiki hubungan, dan di sini kesempatan kedua ya buat kamu recovery, memulihkan hubungan kalian lagi. Mau ini konfliknya sama pasangan, mau sama mantan, sama temen, keluarga, orang tua ya. Oke, kita lanjut lagi.
Fear of fossil, ya. Ada banyak hal yang hari ini akan kamu pelajari, ya. Mungkin ada beberapa dari kalian mengikuti training, ada ikut kelas, ada ikut kursus, ya, atau mungkin belajar secara otodidak, ya. Mungkin ke temen, ke senior kamu, ya. Intinya sih belajar ini kan nggak cuman tentang ilmu pasti gitu kan, ya. Kamu sharing sama temen kamu yang lebih berpengalaman, di situ kamu banyak mendapatkan masukan, itu juga belajar tentang pengalaman hidup, ya. Kalau dari sisi pekerjaan, ada beberapa dari kalian mulai mencoba untuk merintis usaha atau bisnis, ya. Jadi kayak mulai mencari informasi, menggali informasi, kemudian mempersiapkan, ya. Dan beberapa juga ada yang memulai pekerjaan baru, ya. Mungkin akhir tahun kemarin resign, terus awal tahun udah mulai masuk kerja, jadi mulai belajar, mulai training, ya, seperti itu. Atau ya memang ini kemauan kamu sendiri, ya, dimana hari ini kamu ingin mempelajari, ya, hal-hal yang iya kamu ingin tahu, atau mempelajari hal-hal yang bisa menunjang karir kamu, gitu ya. Oke, kita lanjut untuk love message-nya atau pesan percintaannya. Oops, aku ambil yang jumping, ya. Oke, 2 nggak apa-apa. Yang pertama sepertinya oke. Ini sinkron dengan pesan ini tadi, ya. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Nah, deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Jadi gini, ketika kamu meragukan tentang sikap seseorang atau perasaan seseorang, ya, kamu sih sebenarnya nggak perlu bertanya ke dia, karena ya seseorang itu belum tentu menjawabnya dengan jujur, ya. Karena sebenarnya di lubuk hatimu yang terdalam, deep in your heart, you already know the answer. Kamu udah tahu jawabannya. Bagaimana perasaan seseorang tuh ke kamu, dia tertarik atau enggak, ya. Kemudian apa yang dia inginkan, serius atau cuman main-main. Sebenarnya kamu udah tahu jawabannya, sudah ada di dalam hati terdalam kamu, gitu. Oke. Pesan yang kedua, balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A good relationship is one that both support and challenges. Jadi cinta itu butuh keseimbangan, ya. Kita tuh nggak selalu harus berantem, bertengkar, argumen, saling nyalah-nyalahin, salah dan benar, saling memojokkan, biasanya kan gitu, ya, pada sama-sama mempertahankan ego. Nah, nggak seperti itu, karena a good relationship, ya, hubungan yang baik itu saling mensupport satu sama lain, dan tantangan yang datang, yang ada itu dihadapi bersama, bukan terus saling menyalahkan dan menjatuhkan. Oke, untuk pesan percintaannya. Kita lanjutkan untuk pesan malaikat, ya, atau angel message. Ya. Meditation brings answer. Kok dari tadi tuh pesannya tentang mencari jawaban, ya. Sepertinya lagi banyak yang bimbang nih, ya. Ketika kamu butuh jawaban atau kamu ragu, lagi bimbang, cobalah bermeditasi, ya. Dari meditasi itu akan membawa jawaban. Bukan berarti ketika bermeditasi terus kamu dapat vision apa atau penampakan apa, bukan, ya. Ya memang ada, ya, orang-orang tertentu yang memang ahli meditasi, yang memang punya kemampuan, ya, untuk bisa melihat, mendengar ketika bermeditasi, itu mungkin iya. Tapi untuk orang-orang awam, ya, termasuk aku, bukan berarti jawaban itu terlihat waktu kita meditasi, tapi dalam
meditasi itu kan kita hening ya, benar-benar fokusnya pada nafas. Memang awalnya kita akan ruwet mikir ke sana kemari, tapi kita bertahan untuk kita memejamkan mata, kita hening ya, intinya hening. Meskipun kamu nggak memejamkan mata, oke lah, tapi aku rasa sulit untuk fokus ya. Kamu hening ya, di situ nanti kamu akan merasakan ketenangan. Nah, disitulah ya meditasi memberikan jawaban atau membawa jawaban, karena dari heningnya kamu, ketenangan kamu itu, kamu bisa mendengar suara hati kamu dengan lebih jelas ya. Oke, yang terakhir untuk pesan semestanya, untuk afirmasi ya, sorry. Untuk afirmasinya, yep, transformation, perubahan atau kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. Part of my transformation might be uncomfortable, but I have the power to go through this. Ya, jadi adanya transformasi, perubahan besar-besaran dalam hidup kamu, beberapa hal memang menyakitkan, mengecewakan ya. Nah, di sini kamu afirmasikan ya, bagian dari transformasi mungkin membuatku tidak nyaman, tetapi aku punya kekuatan untuk melewati itu semua ya. Oke guys, ini untuk pesan hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.